Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, Bapak Dr. Apoteker Andrian Prasetyo, Magister Farmasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Zahra Nurwijayanti dengan NPM 2023210200. Lalu ada Zahra Oktavia dengan NPM 2023210201. Dan ada Zahwa Adila dengan NPM 2023210202. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek CPOB dalam cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Seperti yang kita ketahui, kualitas obat tidak hanya ditentukan saat proses produksinya, tetapi juga harus tetap terjaga selama proses penyimpanan dan distribusi hingga obat diterima oleh pasien. Kesalahan dalam penyimpanan maupun pengiriman dapat menyebabkan penurunan mutu obat, sehingga keamanan dan efektivitasnya tidak lagi terjamin. Oleh karena itu, melalui presentasi ini kami akan membahas bagaimana cara pembuatan obat yang baik atau CPOB mengatur aspek penyimpanan dan pengiriman obat, mulai dari persyaratan umum, fasilitas dan peralatan, dokumentasi, hingga proses yang diperlukan untuk memastikan mutu, keamanan, dan integritas obat tetap terjaga selama proses distribusi. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan CPOB dalam menjaga kualitas obat dari gudang hingga sampai ke tangan pasien. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan memiliki mutu yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dengan adanya pedoman ini, industri farmasi dapat menghasilkan produk yang konsisten dari segi kualitas, keamanan, dan efektivitas. Selain itu, apabila diperlukan dapat dilakukan penyesuaian terhadap pedoman yang ada. Namun dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dan tidak mengalami penurunan kualitas. Lalu untuk prinsipnya sendiri itu, kegiatan penyimpanan dan pengiriman merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen rantai pasok obat yang terintegrasi. Kedua proses ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan distribusi biasa, tetapi juga berperan dalam menjaga mutu produk setelah selesai diproduksi. Penyimpanan dan pengiriman dilakukan untuk memastikan bahwa mutu, keamanan, dan kualitas obat tetap terjaga selama proses distribusi berlangsung. Hal ini penting karena obat dapat mengalami penurunan kualitas apabila disimpan atau dikirim dalam kondisi yang tidak sesuai. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, pihak yang terlibat dalam proses penyimpanan dan pengiriman memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi produk, mulai dari pihak industri farmasi, penyimpanan, gudang penyimpanan, hingga pihak yang melakukan pengiriman harus memastikan bahwa produk tetap berada dalam kondisi yang sesuai standar. Dengan demikian, obat yang diterima oleh distribusi dapat memiliki kualitas yang sama seperti saat pertama kali keluar dari tempat produksi. Jadi untuk prinsip utamanya itu adalah mutu obat tidak harus dijaga selama proses pembuatan, tetapi juga selama penyimpanan dan pengiriman, sehingga kualitas produk tetap terjamin hingga diterima oleh distributor. Baik, selanjutnya ada ketentuan umum. Di bagian kanan terlihat gudang farmasi sebagai tempat penyimpanan obat. Apabila gudang industri farmasi juga berfungsi sebagai pusat distribusi, maka selain penerapan CPOB, industri juga wajib memenuhi pedoman CDOB. Hal ini penting agar mutu obat tetap terjaga hingga sampai ke tangan pengguna atau pasien. Selanjutnya, pada bagian kanan terlihat alur distribusi obat dari gudang menuju fasilitas distribusi, kemudian ke apotek dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selama proses penyimpanan dan pengiriman ini, kualitas obat dapat menurun apabila pengendalian tidak dilakukan dengan baik. Misalnya karena suhu yang tidak sesuai, penanganan kurang tepat, atau prosedur distribusi yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, setiap proses penyimpanan dan pengiriman harus memiliki prosedur yang jelas,
mulai dari penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, hingga pengawasan selama distribusi. Tujuannya adalah untuk memastikan obat tetap memenuhi standar mutu dan aman digunakan oleh pasien. Lalu ada tujuan dari penerapan CPOB dan CDOB ini juga untuk menjamin mutu obat, menjaga keamanan produk, mempertahankan integritas obat agar tidak rusak atau berubah kualitasnya, serta memastikan proses penyimpanan dan pengiriman dilakukan dengan baik sesuai standar. Berikutnya ada personalia. Personalia atau sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjaga mutu obat selama proses penyimpanan dan pengiriman. Tidak hanya fasilitas dan peralatan yang harus memenuhi standar, tetapi juga personel yang terlibat harus berkompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab. Hal ini diperlukan agar obat dapat disimpan dan didistribusikan dengan aman, tepat, dan tetap bermutu. Lalu untuk yang pertama ada pelatihan dan kompetensi. Setiap personel yang terlibat dalam kegiatan penyimpanan dan pengiriman obat harus mendapatkan pelatihan yang memadai serta memahami seluruh persyaratan yang berlaku. Pelatihan ini penting agar personel mengetahui cara menangani obat dengan benar, memahami prosedur kerja, serta mampu menjalankan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, ada kemampuan dan pengalaman. Untuk poin yang kedua ini, personel yang memiliki tanggung jawab penting dalam menyimpan dan pengiriman obat harus mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugasnya. Dengan adanya kompetensi yang memadai, proses penyimpanan dan distribusi dapat dilakukan secara tetap sehingga kualitas dan keamanan obat tetap terjaga. Lalu yang ketiga ada proses dan kondisi kerja. Poin ketiga ini, semua prosedur kerja harus dirancang dan ditetapkan kepada seluruh karyawan, baik karyawan tetap, kontrak, maupun pihak lain yang memiliki akses terhadap obat. Selain itu, akses terhadap area penyimpanan harus dibatasi hanya untuk personel yang berwenang. Tujuannya untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan, kehilangan, pencurian, maupun akses oleh pihak yang tidak berhak. Lalu, yang terakhir ada kode etik dan disiplin. Untuk poin keempat ini, setiap personel harus mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku dalam perusahaan. Penerapan disiplin ini bertujuan untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang, pencurian produk, atau tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan mutu obat. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan harus diterapkan oleh seluruh personel. Selanjutnya, slide ini menjelaskan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi gudang harus jelas dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terdefinisi untuk menjamin mutu obat tetap terjaga selama proses penyimpanan dan distribusi. Yang pertama, struktur dan tanggung jawab. Gudang bagian dari struktur organisasi, tugas dan wewenang harus jelas, dan hubungan kerja antar personal terdefinisi. Yang kedua, beban kerja dan konflik. Hindari beban kerja berlebihan, tidak boleh ada konflik kepentingan, dan fokus pada mutu dan integritas. Yang ketiga, keselamatan dan prosedur. Ada prosedur keselamatan kerja meliputi keamanan, lingkungan, dan produk. Dan yang terakhir, mendukung operasional yang aman. Selanjutnya, slide ini menjelaskan manajemen mutu, sistem dan prosedur yang terintegrasi untuk menjamin mutu, ketertelusuran, dan distribusi obat hanya kepada pihak yang berwenang secara konsisten dan terdokumentasi. Yang pertama, ada sistem dan ketertelusuran. Transaksi elektronik didukung sistem yang memadai untuk menjamin ketertelusuran dan kepastian mutu obat, dan tersedia prosedur yang jelas untuk menjaga mutu dan integritas data. Yang kedua, ada prosedur dan penelulusan obat. Tersedia prosedur pelulusan obat, penjualan dan pendistribusian hanya kepada distributor dan atau sarana yang berwenang. Dan yang terakhir ada prosedur dan catatan ini tertulis untuk memastikan ketertelusuran distribusi produk. Yang ketiga ada dokumentasi dan administrasi. Prosedur tetap tersedia untuk semua pekerjaan administratif dan teknis, dan seluruh kegiatan tercatat dengan lengkap, akurat, dan mudah ditelusuri.
Selanjutnya, slide ini menjelaskan tentang area penyimpanan. Area penyimpanan harus dirancang dan dikelola dengan baik untuk menjaga mutu, keamanan, dan integritas obat selama penyimpanan, serta memudahkan pengendalian stok dan ketertelusuran produk. Yang pertama, ada penanganan dan penyimpanan. Obat ditangani dan disimpan dengan cara yang sesuai untuk mencegah kontaminasi, kecampur bauran, dan kontaminasi silang. Penyimpanan dilakukan sesuai kondisi yang tertera pada label. Yang kedua, lingkungan penyimpanan. Pencahayaan memadai agar semua kegiatan dilakukan secara akurat dan aman. Ventilasi baik dan sirkulasi udara terjaga. Kebersihan area dijaga untuk mencegah debu, hama, dan kontaminasi. Yang ketiga, ada penataan dan pemisahan. Obat disusun rapi dan stabil, tidak menempel pada dinding, lantai, dan langit-langit. Pemisahan yang jelas untuk obat jadi, bahan awal, produk karantina, reject, dan obat khusus seperti narkotika dan psikotropika. Gunakan sistem FIFO atau VEVO untuk memastikan perputaran stok yang tepat. Yang keempat, ada pengendalian stok. Rekonsiliasi stok dilakukan secara berkala, semua perbedaan stok yang signifikan diinvestigasi dan didokumentasikan. Catatan stok harus akurat, mutakhir, dan mudah ditelusuri. Yang kelima, ada keamanan. Akses ke area penyimpanan dibatasi hanya untuk personal berwenang. Sistem keamanan seperti kunci, CCTV, alarm tersedia dan berfungsi dengan baik, dan obat dengan resiko tinggi disimpan di area khusus yang aman. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan kepatuhan. SOP penyimpanan harus bersedia, dipahami, dan dijalankan oleh seluruh personel. Semua kegiatan dicatat dan disimpan sesuai ketentuan. Area penyimpanan harus memenuhi prinsip CPOB dan CDOB. Tujuannya menjaga mutu dan integritas obat selama penyimpanan serta memastikan ketersediaan produk yang aman, efektif, dan berkualitas hingga sampai ke tangan pelanggan. Lalu selanjutnya ada manajemen penyimpangan suhu atau temperature exclusion dan pengambilan keputusan berbasis resiko. Untuk tahap yang pertama itu ada penyimpanan dan transportasi. Penyimpanan dan transportasi harus dilakukan sesuai rentang suhu yang dipersyaratkan. Contohnya pada transportasi rantai dingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Pemeliharaan suhu yang sesuai sangat penting karena perubahan suhu dapat mempengaruhi stabilitas, keamanan, dan efektivitas produk farmasi. Untuk tahap yang kedua ada pemantauan suhu secara real time. Menggunakan perangkat seperti data launcher, LOT sensor, atau cloud monitoring. Pemantauan ini memungkinkan setiap perubahan suhu terdeteksi secara langsung. Contohnya itu pada grafik suhu. Pada grafik ini menunjukkan adanya kenaikan suhu di luar rentang yang ditentukan, yang disebut dengan temperature exclusion. Dengan pemantauan berkelanjutan, penyimpangan suhu dapat segera diketahui sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih cepat. Setelah penyimpangan suhu terdeteksi, dilakukan penilaian resiko penyimpangan suhu. Penilaian ini tidak hanya melihat suhu yang terjadi, tetapi juga mempertimbangkan beberapa faktor lain, seperti karakteristik produk, jenis kemasan yang digunakan, lama penyimpangan terjadi, frekuensi kejadian, serta suhu maksimum dan minimum yang tercatat selama penyimpangan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, akan diperoleh skor resiko yang dapat dikategorikan menjadi resiko rendah, sedang, atau tinggi. Untuk tahap berikutnya itu ada pengambilan keputusan berbasis resiko. Pada tahap ini digunakan matriks keputusan yang menghubungkan tingkat resiko dengan dampak terhadap kualitas produk. Jika resiko dan dampaknya rendah, produk dapat diterima dan tetap digunakan. Jika berada pada kategori sedang, maka diperlukan investigasi atau pengujian tambahan untuk memastikan mutu produk masih memenuhi persyaratan. Tetapi apabila risiko dan dampaknya tinggi, produk harus ditolak karena dikhawatirkan tidak lagi memenuhi standar kualitas dan keamanan. Untuk tahap yang terakhir itu ada dokumentasi dan tindak lanjut. Semua kejadian penyimpangan suhu, hasil evaluasi, dan keputusan yang diambil
harus didokumentasikan dengan baik. Data tersebut kemudian digunakan untuk evaluasi tren kejadian, melakukan tindakan pencegahan, memperbaiki sistem penyimpanan maupun distribusi, serta meningkatkan pelatihan dan kepatuhan terhadap SOP rantai dingin. Dari seluruh tahapan tersebut diperoleh beberapa manfaat, yaitu ada keputusan yang lebih sistematis dan terdokumentasi, perlindungan terhadap mutu, keamanan, dan efektivitas produk farmasi, pengurangan kerugian akibat produk rusak atau tidak layak pakai, peningkatan efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi, serta perlindungan terhadap pasien melalui jaminan kualitas produk yang diterima. Thermal mapping pada penyimpanan dan pengiriman obat. Thermal mapping sendiri itu proses pemetaan suhu dan kelembapan pada area penyimpanan serta selama proses pengiriman obat. Tujuannya itu untuk memastikan kondisi lingkungan tetap sesuai standar CPOB dan GDP, sehingga mutu stabilitas dan keamanan obat dapat terjaga sampai ke tangan pasien. Tahap yang pertama itu ada pemetaan suhu di gudang atau area penyimpanan. Pada tahap ini, data launcher ditempatkan di berbagai titik dan ketinggian rak untuk mengukur distribusi, suhu, dan kelembapan. Dari hasil pemetaan dapat diketahui area yang terlalu panas atau hot spot, terlalu dingin, cold spot, maupun area yang masih berada dalam rentang ideal. Informasi ini penting untuk menentukan titik monitoring rutin dan memastikan seluruh area penyimpanan memenuhi persyaratan suhu yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada pemetaan suhu selama transportasi atau pengiriman obat. Selama perjalanan, sensor suhu dan kelembapan digunakan untuk memantau kondisi secara real time. Suhu selama distribusi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca lama perjalanan, frekuensi pembuka pintu kendaraan, kondisi lalu lintas, dan performa sistem pendingin kendaraan. Oleh karena itu, pemantauan secara terus-menerus diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan suhu. Data yang diperoleh dari gudang maupun transportasi kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola distribusi suhu serta titik-titik yang beresiko. Selanjutnya, data historis tersebut dapat dimanfaatkan menggunakan machine learning untuk memprediksi kemungkinan terjadinya penyimpangan suhu berdasarkan rute perjalanan, kondisi cuaca, maupun faktor lainnya. Jika terdeteksi risiko, sistem dapat memberikan peringatan dini, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Apabila terjadi penyimpangan suhu, maka dilakukan tindakan korektif seperti penyesuaian sistem pendingin, perubahan rute, atau jadwal pengiriman, serta dokumentasi terhadap seluruh tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, slide ini menjelaskan tentang rotasi dan pengendalian stok. Pengendalian stok yang baik memastikan obat selalu digunakan sesuai urutan kadaluarsa dan mencegah selisih stok. Yang pertama, rekonsiliasi stok. Lakukan rekonsiliasi stok secara berkala, bandingkan jumlah stok fisik dengan catatan, pastikan data akurat dan mutakhir. Selanjutnya ada investigasi selisih stok. Investigasi setiap perbedaan stok signifikan, pastikan tidak ada kecampur bauran, kesalahan pengeluaran, atau penyalahgunaan obat. Selanjutnya di sini ada praktik terbaik, terapkan FIFO atau FEVO secara konsisten, lakukan pencatatan stok yang akurat, pantau tanggal kadaluarsa, dan dokumentasikan semua aktivitas stok. Selanjutnya, slide ini menjelaskan tentang penerimaan. Penerimaan yang tepat memastikan obat yang diterima sesuai, teridentifikasi dengan benar, dan segera ditempatkan pada kondisi penyimpanan yang sesuai untuk menjaga mutu dan keamanannya. Untuk proses penerimaannya, yang pertama itu ada periksa jumlah. Lakukan pemeriksaan jumlah produk pada saat penerimaan untuk memastikan jumlah yang diterima sesuai dengan catatan penyerahan dari produksi. Yang kedua, ada identifikasi obat khusus. Obat yang membutuhkan penyimpanan khusus, misal ada narkotika, psikotropika, prekursor, atau produk dengan suhu penyimpanan tertentu, segera diidentifikasi. Yang ketiga ada penempatan sesuai prosedur. Segera tempatkan obat khusus pada area atau kondisi penyimpanan yang sesuai prosedur tertulis untuk menjaga mutu produk. Yang keempat ada
verifikasi dokumen. Periksa dan verifikasi dokumen terkait, misal faktur, surat jalan, batch number, tanggal kedaluarsa sebelum produk diterima. Yang terakhir ada catat dan dokumentasikan. Catat seluruh hasil penerimaan dengan akurat dan simpan dokumen sebagai bagian dari rekam jejak untuk ketertelusuran. Untuk praktik terbaiknya, pastikan area penerimaan bersih, aman, dan terkontrol. Pantau suhu dan kelembapan selama proses penerimaan. Tolak produk jika jumlah, kondisi, atau dokumen tidak sesuai. Dan terakhir, simpan catatan penerimaan dengan baik dan mudah diakses. Selanjutnya, slide ini menjelaskan tentang pemantauan kondisi, penyimpanan, dan transportasi. Pemantauan yang tepat memastikan obat disimpan dan diangkut dalam kondisi yang sesuai untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan mutu obat selama seluruh rantai distribusi. Pemantauan berkelanjutan, pantau suhu dan kelembapan secara real-time, catat dan simpan data pemantauan secara akurat, alarm otomatis jika terjadi penyimpangan kondisi, dan terakhir tinjau dan evaluasi data secara berkala. Di sini ada informasikan kondisi. Industri farmasi menginformasikan semua kondisi penyimpangan dan pengangkutan yang sesuai kepada pihak yang bertanggung jawab atas transportasi. Perusahaan yang mengangkut harus menjamin kepatuhan terhadap ketentuan ini. Yang kedua, ada catatan pemantauan. Catatan pemantauan suhu tersedia sesuai dengan angka 5193 bab 5 produksi. Yang ketiga, jaga kondisi suhu dan kelembapan. Obat disimpan dan diangkut dengan memenuhi prosedur sehingga kondisi suhu dan kelembapan relatif yang tepat dipertahankan, misal menggunakan cold chain untuk produk yang tidak tahan panas. Yang keempat, investigasi penyimpangan. Tersedia prosedur tertulis untuk melakukan investigasi dan penanganan terhadap penyimpangan, persyaratan penyimpanan, misal penyimpangan suhu. Yang kelima, dokumentasi. Seluruh catatan pemantauan, tindakan korektif, dan investigasi disimpan dengan baik dan mudah ditelusuri. Untuk praktik terbaik, gunakan alat yang terkalibrasi dan sesuai kebutuhan, catat data secara digital dan disimpan dengan aman, investigasi setiap penyimpangan segera, dan komunikasikan kondisi kepada pihak terkait secara cepat. Pada slide ini menjelaskan mengenai pentingnya kendaraan dan perlengkapan dalam proses pengangkutan obat untuk memastikan obat tetap aman, bermutu, dan sesuai dengan persyaratan hingga sampai ke tangan penerima. Dalam penerapan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, proses distribusi tidak hanya berfokus pada pembuatan obat, tetapi juga bagaimana obat tersebut disimpan dan dikirim dengan kondisi yang dapat mempertahankan kualitasnya. Tujuan utama penggunaan kendaraan dan perlengkapan yang sesuai adalah untuk melindungi obat dari faktor lingkungan yang dapat memengaruhi mutu, stabilitas, dan keutuhan kemasan selama proses penyimpanan maupun transportasi. Beberapa faktor yang perlu dikendalikan antara lain suhu, kelembapan, cahaya, guncangan, risiko kontaminasi, serta kerusakan fisik pada kemasan obat. Prinsip pertama yang harus diperhatikan adalah pencegahan paparan kondisi yang tidak sesuai. Setiap obat memiliki persyaratan penyimpanan tertentu. Misalnya, obat yang membutuhkan suhu dingin harus dikirim menggunakan kendaraan berpendingin atau wadah khusus agar suhu tetap stabil. Perubahan suhu yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan efektivitas obat atau bahkan menyebabkan obat tidak layak digunakan. Selain itu, kendaraan dan perlengkapan harus berada dalam kondisi baik, bersih, dan terawat. Kebersihan kendaraan sangat penting untuk mencegah adanya debu, kotoran, mikroorganisme, maupun bahan lain yang dapat mencemari obat. Oleh karena itu, proses pembersihan dan pemeliharaan harus dilakukan secara rutin serta terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, apabila memungkinkan, obat perlu dipisahkan berdasarkan jenis atau kondisi penyimpanannya. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari risiko kontaminasi silang, tercampurnya produk, atau kesalahan dalam proses distribusi. Contohnya, obat dengan persyaratan suhu khusus sebaiknya menggunakan wadah atau area penyimpanan tersendiri. Aspek lain yang penting itu monitoring dan kalibrasi alat pengukur suhu maupun kelembapan,
Alat seperti termometer dan alat pembantu kelembapan harus dikalibrasi secara berkala agar hasil pengukuran akurat. Dengan adanya pemantauan ini, penyimpangan kondisi selama perjalanan dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan koreksi. Kemudian, kendaraan dan wadah pengiriman harus memiliki kapasitas yang memadai agar obat dapat ditempatkan secara aman tanpa menyebabkan tekanan atau kerusakan kemasan. Penataan obat juga harus dilakukan dengan benar. Misalnya tidak menumpuk secara berlebihan dan memperhatikan label penanganan seperti tanda jangan dibalik atau fragile. Selain menjaga kualitas fisik dan kimia obat, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama. Kendaraan maupun wadah pengiriman harus memiliki sistem penanganan untuk mencegah kehilangan, pencurian, akses tidak sah, maupun manipulasi selama proses distribusi. Terakhir, setiap obat harus menggunakan wadah pengiriman dan label yang sesuai. Label harus memberikan informasi yang jelas mengenai cara penanganan, kondisi penyimpanan, serta perhatian khusus yang diperlukan selama transportasi. Dokumentasi lengkap juga diperlukan sebagai bukti bahwa proses pengiriman telah dilakukan sesuai prosedur. Dengan demikian, penggunaan kendaraan dan perlengkapan yang memenuhi persyaratan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga rantai mutu obat. Pengendalian yang tepat selama proses pengangkutan akan memastikan obat tetap memiliki keamanan, khasiat, dan kualitas yang sama seperti saat diproduksi hingga diterima oleh pasien. Selain kendaraan, wadah pengiriman dan pelabelan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas obat selama distribusi. Wadah pengiriman harus mampu melindungi produk dari berbagai pengaruh eksternal, seperti benturan, perubahan suhu, kelembapan, maupun paparan lingkungan lainnya. Wadah juga harus kuat, bersih, dan sesuai dengan karakteristik produk yang dikirim. Sebagai contoh, produk rantai dingin seperti vaksin memerlukan wadah khusus yang mampu mempertahankan suhu sesuai persyaratan selama proses pengiriman. Selain perlindungan fisik, pelabelan itu juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Label berfungsi sebagai media komunikasi yang memberikan informasi mengenai cara penanganan dan kondisi penyimpanan produk. Misalnya terdapat keterangan suhu penyimpanan, tanda barang mudah pecah, atau instruksi agar produk tidak dibalik selama pengiriman. Dengan adanya wadah yang sesuai dan label yang jelas, risiko kesalahan penanganan dapat meminimalkan sehingga mutu obat tetap terjaga hingga sampai kepada pengguna. Untuk pengiriman ini merupakan tahap yang sangat krusial dalam rantai distribusi obat, karena pada tahap inilah produk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, hingga akhirnya diterima oleh pengguna. Proses pengiriman diawali dengan penerimaan pesanan yang sah dan telah diverifikasi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap produk yang akan dikirim, termasuk kondisi kemasan, nomor batch, serta tanggal kadaluarsa. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dikirim sesuai dengan permintaan dan masih memenuhi persyaratan mutu. Selanjutnya, dipilih metode transportasi yang sesuai dengan karakteristik produk. Selama perjalanan, kondisi penyimpanan harus tetap terjaga agar tidak terjadi perubahan kualitas produk. Setelah sampai di tujuan, produk hanya boleh diserahkan kepada pihak yang berwenang dan seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik. Pencatatan ini sangat penting karena memungkinkan perusahaan melakukan penelusuran kembali apabila suatu saat ditemukan masalah pada produk yang telah didistribusikan. Baik, selanjutnya ada penerapan FIFO dan FEVO dalam pengelolaan persediaan obat. Untuk proses yang pertama itu dimulai dari penerapan obat, yaitu dengan memeriksa jumlah kondisi fisik, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Setelah itu, obat disimpan di gudang atau di apotek sesuai persyaratan suhu dan kelembapan serta ditata secara terorganisir agar mudah dipantau. Selanjutnya diterapkan metode FIFO, yaitu obat yang pertama masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Sementara metode FEVO mengutamakan obat yang memiliki tanggal kadaluarsa paling dekat untuk digunakan dan distribusikan terlebih dahulu. Dalam
praktik kefarmasian, VEVO biasanya lebih diprioritaskan karena lebih efektif dalam mencegah obat menjadi kadaluarsa. Agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan monitoring dan pengendalian stok secara rutin melalui pencatatan stok keluar dan masuk, pemeriksaan jumlah persediaan, serta pemantauan tanggal kadaluarsa obat. Dengan demikian, obat yang mendekati masa kadaluarsa dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Penerapan FIFO dan VEVO memberikan banyak manfaat seperti mengurangi resiko obat kadaluarsa, meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, meminimalkan kerugian akibat pemborosan, menjamin ketersediaan obat, serta mendukung mutu pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien. Selanjutnya, dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan penyimpanan dan pengiriman obat karena berfungsi untuk menjaga mutu, ketertelusuran, dan keamanan produk. Setiap aktivitas yang dilakukan harus dicatat dengan lengkap dan akurat agar seluruh proses dapat dipantau serta ditelusuri kembali jika diperlukan. Dokumentasi yang baik juga menjadi bukti bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan yang harus didokumentasikan meliputi proses penyimpanan, seperti penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran obat, serta kegiatan pengiriman mulai dari pemesanan, transportasi, hingga penerimaan oleh pelanggan. Selain itu, kondisi penyimpanan dan transportasi seperti suhu dan kelembapan perlu dicatat secara berkala untuk memastikan kualitas obat tetap terjaga selama berada di gudang maupun dalam perjalanan distribusi. Agar dokumentasi memiliki kualitas yang baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu akurat, lengkap, tepat waktu, mudah dibaca, dan dapat ditelusuri. Pencatatan harus dilakukan sesuai kondisi sebenarnya tanpa adanya manipulasi data. Selain itu, dokumen harus dibuat saat kegiatan berlangsung sehingga informasi yang dicatat tetap valid dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi maupun pengambilan keputusan. Dokumentasi juga berperan penting dalam transfer informasi antara industri farmasi, distributor, pelanggan, dan badan pengawas. Melalui dokumentasi yang baik, informasi terkait mutu produk, keluhan pelanggan, hasil investigasi, serta tindakan korektif dapat disampaikan dengan jelas. Hal ini membantu meningkatkan koordinasi antar pihak serta mengurangi risiko kesalahan komunikasi yang dapat berdampak pada kualitas dan keamanan produk. Seluruh catatan yang telah dibuat harus disimpan sesuai ketentuan yang berlaku dan mudah ditemukan saat diperlukan. Misalnya ketika dilakukan audit atau inspeksi. Jika menggunakan sistem elektronik, perlu dilakukan pencadangan data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi. Dengan dokumentasi yang baik, proses penelusuran produk menjadi lebih mudah, mutu obat tetap terjaga, kepatuhan terhadap regulasi dapat dipenuhi, dan yang terpenting adalah keselamatan pasien dapat terlindungi dengan lebih baik. Next, untuk selanjutnya itu keluhan. Keluhan ini itu merupakan salah satu sumber informasi yang sangat berharga dalam sistem jaminan mutu obat. Meskipun sering dianggap sebagai masalah, sebenarnya keluhan itu dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Sebagai contoh, apabila terdapat laporan mengenai kemasan yang rusak atau perubahan bentuk obat setelah diterima pelanggan, maka informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius. Setiap keluhan harus dicatat, diverifikasi, dan diinvestigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah. Setelah penyebab ditemukan, perusahaan dapat menentukan tindakan yang tepat, baik berupa perbaikan proses, tindakan pencegahan, maupun penarikan produk dari peredaran jika diperlukan. Seluruh proses tersebut harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala. Dengan penanganan keluhan yang baik, keselamatan pasien dapat lebih terjamin dan mutu produk dapat terus ditingkatkan. Lalu selanjutnya, dalam praktik distribusi obat, tidak semua kegiatan dilakukan secara langsung oleh industri farmasi. Beberapa aktivitas dapat diserahkan kepada pihak ketiga melalui sistem kontrak. Namun, meskipun pekerjaan dilakukan oleh pihak lain, tanggung jawab terhadap mutu produk tetap harus dijaga.
Oleh karena itu, diperlukan kontrak tertulis yang menjelaskan secara rinci tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penerimaan kontrak wajib menjalankan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan CDOB dan prosedur yang telah disepakati. Apabila terdapat subkontrak, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberian kontrak. Selain itu, perlu dilakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai standar mutu yang berlaku. Dengan adanya pengelolaan kontrak yang baik, keamanan mutu dan ketertelusuran obat dapat terjamin meskipun melibatkan pihak eksternal. Jadi dari seluruh aspek yang telah saya bahas tadi, itu dapat disebutkan bahwa penerapan prinsip CPOB dan CDOB itu dalam penyimpanan serta distribusi obat bertujuan untuk memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas produk tetap terjaga hingga diterima oleh pasien. Mulai dari kendaraan dan perlengkapan, wadah pengiriman, proses pengiriman, dokumentasi, penanganan keluhan, hingga kegiatan kontrak, semuanya saling berkaitan dan membentuk sistem distribusi obat yang baik dan terpercaya. Baik, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Aspek cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik atau CPOB merupakan bagian penting dalam sistem jaminan mutu obat. Untuk tujuannya sendiri itu untuk memastikan obat tetap memiliki mutu, keamanan, dan khasiat yang optimal. Sejak diterima, disimpan hingga didistribusikan kepada pasien. Oleh karena itu, setiap tahapannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Untuk poin-poin penting yang dapat disimpulkan itu yang pertama ada penyimpanan dan untuk penyimpanan yang tepat. Penyimpanan yang tepat itu menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas obat. Kondisi penyimpanan harus disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan, seperti suhu, kelembapan, pencahayaan, dan ventilasi. Selain itu, penerapan metode FIO atau First In First Out and FEFO atau First Expired First Out membantu mencegah kerusakan serta mengurangi resiko obat kadaluarsa. Untuk poin yang kedua itu ada pengelolaan persediaan yang baik. Poin kedua ini diperlukan agar ketersediaan obat tetap terjaga dengan menerapkan sistem FIFO dan FEFO, serta melakukan stok opnam secara berkala. Perputaran obat dapat berjalan lebih efektif dan resiko kerugian akibat obat kadaluarsa dapat diminimalkan. Lalu ada poin yang ketiga yaitu ada pengendalian lingkungan penyimpanan. Untuk poin yang ketiga ini harus dilakukan secara rutin melalui pemantauan suhu dan kelembapan. Jika ditemukan penyimpangan, tindakan korektif harus segera dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas obat. Kebersihan dan kondisi ruang penyimpanan juga perlu dijaga agar sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk poin yang keempat itu ada pengiriman yang aman. Pada poin ini diperlukan untuk memastikan mutu obat tetap terjaga selama proses distribusi. Penggunaan kemasan yang sesuai serta perlindungan terhadap faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan guncangan akan membantu menjaga stabilitas obat hingga sampai ke tempat tujuan dalam kondisi yang baik. Lalu untuk poin yang kelima itu ada dokumentasi dan penelusuran. Poin ini merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan CPOB. Seluruh kegiatan harus dicatat secara lengkap, akurat, dan terkini sehingga memudahkan proses penelusuran apabila terjadi masalah. Dokumentasi juga menjadi bukti bahwa setiap kegiatan telah dilakukan sesuai prosedur. Lalu untuk poin yang terakhir itu ada sumber daya manusia yang kompeten. Poin ini menjadi kunci keberhasilan penerapan CPOB. Personel yang terlatih dan memahami prosedur akan mampu menjalankan setiap tahapan dengan benar. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa poin tersebut, penerapan CPOB dalam penyimpanan dan pengiriman obat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga merupakan upaya untuk menjamin bahwa obat yang diterima pasien tetap aman, bermutu, dan berkhasiat.
Jika seluruh aspek tersebut diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, maka kualitas pelayanan kefarmasian dapat meningkat, keselamatan pasien lebih terjamin, serta manfaat terapi yang diberikan kepada masyarakat dapat tercapai dengan optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya penerapan CPOB dalam penyimpanan dan pengiriman obat untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat hingga sampai ke tangan pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.